Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini, kita akan ngebahas tentang kinerja PT Mitra Adi Perkasa Tbk. Di laporan keuangan Q1 2022 MAPI yang terbit di sekitar bulan Mei 2022 kemarin, ada hal yang menarik bagi para investor. Laba MAPI naik sampai 3.100% kalau dibandingin sama periode yang sama, year on year. Tapi ada apa sih sebenarnya sama MAPI? Apakah performance MAPI ini memang udah balik lagi seiring dengan pelonggaran COVID? Yuk, langsung aja kita lihat. Kayak yang udah kita duga, penjualan MAPI cukup kena dampak karena COVID. Di tahun 2020, penjualannya turun sampai 30%. Dan kalau misalnya laporan keuangannya ini kita terusin lagi sampai ke tahun-tahun sebelumnya, penjualannya ini balik lagi ke angka di sekitaran tahun 2016. Tapi kabar baiknya, MAPI bisa cepat bangkit. Di tahun 2022, kalau angka penjualannya itu kita setahunkan, kelihatan nih kalau MAPI udah bisa ngebukuin penjualan yang lebih tinggi kalau dibandingin sama angka sebelum COVID di tahun 2019. Secara segmen bisnis MAPI bisa dibagi menjadi 4 segmen besar. Retail sales, termasuk active dan fashion and beauty, department store, food and beverage, dan others, termasuk digital and others. Kalau kita lihat breakdown-nya, penjualan dari retail sales mendominasi di sekitar 70-an% dari total penjualan. Dan makin ke sini, kontribusinya semakin besar. Karena memang secara brand, retail ini brandnya paling banyak. Dan dalam 2 tahun terakhir selalu tumbuh di atas 20%. Seenggaknya, ada 3 inisiatif yang berhasil dilakukan MAPI buat ningkatin salesnya ini. Pertama, mastiin lagi brand-brandnya hadir secara omnichannel, termasuk online, offline, marketplace, dan lain-lain. Kedua, kencengin lagi penggunaan apps-nya, termasuk buat loyalty program dan marketing. Dan terakhir, melakukan strategic acquisition dan partnership, contohnya dengan ngebuka Food Locker dan Subway. Ada 4 bagian yang menarik buat kita bahas di sini. Pertama, bagian harga pokok penjualan. Kalau kita lihat, imbas dari COVID, HPP MAPI naik lumayan signifikan ya. Dari sekitar 52% jadi 58%. Di Q1 2022, pelan-pelan HPP-nya udah mulai turun lagi. Hal ini salah satunya karena MAPI berhasil mengoptimalisasi inventory management-nya dengan program Endless Aisle, di mana sekarang semua inventory MAPI di semua store nationwide udah bisa dengan gampang tersambung. Dengan metode ini, merchandise planning dan data analytics yang bagus, MAPI berhasil buat nurunin level inventory days-nya dari 125 hari di 2021 jadi 106 hari di Q1 2022. Selain itu, dengan membaiknya ekonomi, MAPI juga udah mulai ngurangin diskon yang berimbas ke kenaikan laba bruto. Yang kedua, kita bahas bagian beban gaji dan tunjangan buat tenaga penjualan. Kalau dilihat, salah satu penghematan terbesar MAPI ada di bagian gaji dan tunjangan. Dari yang tadinya ada di level 8-9%, sekarang tinggal 7,4%. Di annual report-nya memang dibilang kalau MAPI ada pengurangan pegawai dari 25.128 orang di 2019 jadi tinggal 23.167 orang di 2020. Tapi angka 2020-nya nggak tally nih sama annual report di tahun berikutnya. Di annual report tahun 2021, dibilang jumlah pegawai di 2020-nya ada 20.767 orang. Dan cukup stabil nih di 2021, ada 20.759 orang. Ketiga, bagian amortisasi, asuransi, dan legal perizinan. Di Q1 2022, angka ini memang belum ada. Tapi ini harusnya bukan karena beneran nggak ada, tapi mungkin cuma belum terjadi aja dan belum dibukuin. Dan kemungkinan nantinya bakalan ada waktu laporan keuangan full year. Terakhir, bagian sewa. Karena ada impact dari penerapan PSAK 73, pencatatan sewa MAPI jadi kebagi 2 nih. Di bagian penyusutan aset hak guna yang sebelumnya nggak ada, dan sewa dan jasa pelayanan. Tapi yang menarik, ternyata sebenarnya kalau kita baca di laporan keuangannya, MAPI masih nerima diskon sewa yang cukup gede dari pihak mall dan landlord. Gue udah rangkum nih di sini. Diskon sewa yang diterima MAPI ada di 93,5% buat 2020, 91% buat 2021, dan 43,4% di Q1 2022. Jadi challenge-nya di sini adalah, apakah MAPI bisa ngebukuin growth penjualan di atas penurunan diskon yang dikasih sama mall dan landlord? Kalau pandangan gua,
Kedepannya harusnya total biaya operasionalnya MAPI bisa dijagain di angka 36-38% kalau dibandingin ke penjualannya. Dan secara laba usaha, di Q1 2022, MAPI udah berhasil buat ngedapetin laba usaha positif buat semua segmen bisnisnya. Biasanya sih gue agak males buat ngeliatin komponen non-operasional perusahaan. Tapi buat MAPI, komponen ini lumayan seru buat dibahas. Karena komponen ini nih yang sebenarnya bikin laba MAPI bisa naik sampai 3.100% year on year. Kalau kita lihat, hampir semua komponen yang sebelumnya negatif, termasuk keuntungan penjualan aset, laba rugi kurs, laba entitas asosiasi, dan keuntungan lain-lain, sekarang jadi positif di Q1 2022. Biaya bunganya pun turun, yang nandain kalau MAPI berhasil buat ngurangin nilai hutang banknya. Tapi yang bikin laporan keuangan MAPI itu jadi kelihatan bagus banget adalah komponen penjualan entitas asosiasi. Di Q1 2022, MAPI ngelepas 21,3% kepemilikannya di Burger King ke Burger King India, dan nyisain cuma 12,2% lagi. Dan dari transaksi ini, MAPI berhasil buat ngebukuin laba sebesar 282 miliar. Kalau misalnya kita keluarin keuntungan penjualan Burger King dan lihat performa perusahaan secara margin, sebenarnya bisa dilihat juga nih kalau MAPI udah lumayan on track buat balik lagi ke posisinya sebelum COVID. Buat valuation-nya, kita coba bandingin aja PE ratio-nya MAPI ke historical PE-nya. Di tahun 2018 dan 2019, PE ratio MAPI cukup stabil di kisaran 18-an kali. Di tahun 2020, PE-nya negatif. Terus, di tahun 2021, PE-nya sempat lumayan tinggi, di angka 26,4 kali, karena earning per share-nya cukup ngedrop. Di Q1 2022, PE-nya ada di angka 15,1 kali. Angka IPS yang gue pakai buat tahun 2022 memang ada sedikit gue adjust ya, dengan mengurangi porsi keuntungan penjualan Burger King dan juga disetahunkan. Jadi kalau dilihat, PE-nya MAPI ini masih cukup rendah ya, kalau dibandingin sama level historicalnya. Dan kayak yang tadi kita udah bahas, karena secara keuangan MAPI udah on track lagi buat balik ke angka sebelum COVID, secara valuasinya pun akhirnya mengikuti. Bisa kita lihat di sini, kalau year to date, saham MAPI udah naik sebanyak 28,6%. Pertanyaan besarnya ke depannya adalah, apakah MAPI masih bisa manfaatin momentum pelonggaran COVID ini, dan terus bisa ngebukuin perbaikan dari waktu ke waktu? Kalau secara penjualannya masih on track dan naik terus sampai akhir tahun, harusnya sih harga sahamnya juga masih akan bisa naik, dan bisa nyampe ke average historical PE di kisaran 18-an kali. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau komentar tentang apapun yang kita bahas di video ini, boleh langsung leave komentar kalian di bawah. Semoga video ini boleh berguna buat kita semua. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching, and see you in the next video.